Bobi Nasution dan Airlangga diduga terseret penyelundupan 5,3 juta ton biji nikel ke China. Tahun lalu, sosok menantu Joko Widodo, Jokowi, Bobi Nasution dan Airlangga Hartarto sempat menjadi sorotan sebab diduga terlibat dalam kasus penyelundupan ekspor biji nikel. Dugaan Bobi Nasution dan Airlangga Hartarto melakukan penyelundupan ekspor biji nikel ini berawal dari ekonom senior, almarhum Faisal Basri yang mengungkap dalam sebuah podcastnya bersama Guru Gembul. Kepada Guru Gembul, almarhum Faisal Basri mengatakan bahwa ada petinggi negara yang melakukan penyelundupan ekspor biji nikel. Hal ini lantaran permintaan di luar negeri tinggi, namun hal tersebut dilarang, seperti narkoba. Kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada yang nyelundup, katanya dikutip pada Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025. Faisal Basri tak segan membeberkan dua nama yang memiliki jabatan tinggi di Indonesia. Yang nyelundup itu petinggi-petinggi. Airlangga Hartarto misalnya. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution, beber Faisal Basri, dikutip sketsanusantara.id dari kanal YouTube Guru Gembul. Dikatakannya bahwa nama-nama tersebut ia dapatkan langsung dari KPK. Nama itu saya dapatkan dari KPK, jelasnya. Guru Gembul kembali menanyakan tentang keabsahan dua nama yang disebutkan Faisal Basri tersebut. Mohon maaf bisa dipertanggungjawabkan memang ada sumbernya, tanya Guru Gembul. Faisal Basri kembali menjelaskan bahwa dua nama tersebut bersumber langsung dari KPK. Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan, ungkapnya. Faisal Basri mengungkap bahwa dari kasus ini, kerugian negara ditaksir mencapai ratusan triliun. Ini kan kasus korupsi, kerugian negara ratusan triliun. Sosok ekonom dan politikus asal Indonesia ini kemudian menjelaskan bagaimana awalnya sampai bisa terungkap adanya penyelundupan ekspor biji nikel tersebut. Biji nikel ini kan dilarang ekspor, sehingga data ekspor biji nikel Indonesia nol dari tahun 2020 sampai tahun 2022, jelasnya. Saat melihat data tersebut, Faisal Basri tak percaya, sehingga ia melakukan investigasi melalui ITC, International Trade Center. Kita cek di WTO ada namanya ITC, International Trade Center. Dia ITC, mengkompilasi statistik perdagangan luar negeri semua negara, lanjutnya. Saat almarhum Faisal Basri melakukan pengecekan pada negara China, ia menemukan data yang mengatakan bahwa China melakukan impor biji nikel dari Indonesia. China mengimpor biji nikel dari Indonesia, ada ternyata. Indonesia yang tidak melaporkan, Indonesia bilang nol karena dilarangkan, ungkapnya. Data yang ada pada Indonesia ini berbanding terbalik dengan data China yang melaporkan bahwa negara tersebut memang melakukan impor biji nikel dari Indonesia sebesar 5,3 juta ton di tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. China melaporkan ada impor biji nikel dari Indonesia, 5,3 juta ton selama tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022, tuturnya. Almarhum Faisal Basri juga menyebut bahwa penyelundupan yang dilakukan oknum pejabat di Indonesia ini tak berhenti sampai biji nikel saja. Faisal Basri mengaku rumor ini ia dapatkan langsung dari tim kejaksaan dan KPK. Ternyata bukan hanya nikel. Saya baru dipresentasikan dari tim kejaksaan dan KPK, katanya. Namun ia tak membongkar siapa sosok yang melakukan penyelundupan karena masih dalam tahap investigasi. Saya gak mau sebut nama karena masih dalam tahap investigasi, tandasnya. Nama Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kembali ramai dibicarakan publik. Keduanya kini disebut-sebut dalam pusaran dugaan penyelundupan ekspor biji nikel ke China. Isu ini mencuat dan menjadi perbincangan hangat, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di kawasan Kepulauan Raja Ampat, Papua. Sorotan ini muncul setelah ekonom senior Faisal Basri menyebut nama mereka secara terbuka dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Guru Gembul.
Dalam podcast tersebut, Faisal menyinggung soal adanya penyelundupan biji nikel yang melibatkan pejabat tinggi negara. Padahal, kata dia, ekspor biji nikel dari Indonesia seharusnya sudah dilarang. Namun, dalam kenyataannya, masih ditemukan adanya aktivitas ekspor ke luar negeri, terutama ke China. Masih ada penyelundupan sebanyak 5,3 juta ton, ujar Faisal. Ia menambahkan bahwa selama masih ada permintaan dari luar negeri, pasar gelap akan tetap hidup. Dan menurutnya, penyelundupan ini dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Video podcast yang diunggah pada tanggal 23 Februari tahun 2024 itu pun sudah ditonton lebih dari 267.000 kali di berbagai platform. Ketika ditanya siapa yang dimaksud dengan petinggi yang terlibat, Faisal menjawab tanpa ragu. Airlangga Hartarto, misalnya, sebut Faisal dengan tegas. Guru Gembul yang mendengarnya langsung bereaksi kaget. Waduh, sebut nama, Pak, ujarnya. Faisal lalu melanjutkan pernyataannya. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama, dan nama itu saya dapatkan dari KPK, katanya menambahkan. Pernyataan itu tentu menimbulkan pertanyaan besar. Guru Gembul pun sempat meminta klarifikasi soal sumber dan data yang digunakan Faisal untuk membuat pernyataan serius tersebut. Faisal mengaku bahwa informasi itu ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ia juga membantu lembaga tersebut dalam mengusut kasus ini. Ini kasus korupsi dengan potensi kerugian negara sampai ratusan triliun, jelasnya. Lebih jauh, Faisal mengatakan dirinya sudah menunjukkan data ekspor ilegal biji nikel ke pihak penegak hukum. Ia mengungkapkan bahwa meskipun secara resmi Indonesia tidak mencatat ekspor biji nikel sejak tahun 2020, data dari negara tujuan menunjukkan hal yang berbeda. Saya nggak percaya begitu saja. Karena pada dasarnya, manusia punya sisi gelap. Apalagi kalau keuntungannya besar, ucapnya. Untuk mencari tahu kebenarannya, Faisal mengaku menggunakan data dari International Trade Center (ITC), lembaga di bawah naungan World Trade Organization (WTO). Menurut Faisal, data yang tercatat di ITC menunjukkan bahwa China masih mengimpor biji nikel dari Indonesia, meski Indonesia mengklaim tidak melakukan ekspor. Dari data itu terlihat, China mencatat impor biji nikel dari Indonesia sebanyak 5,3 juta ton dalam periode 2020 sampai 2022, ungkapnya. Faisal pun menegaskan bahwa data ini sudah dipresentasikan kepada tim dari Kejaksaan dan KPK. Meski begitu, ia menolak memberikan rincian lebih lanjut karena proses investigasi masih berjalan. Bobi Nasution dan Airlangga diduga terseret penyelundupan 5,3 juta ton biji nikel ke China. Tahun lalu, sosok menantu Joko Widodo, Jokowi, Bobi Nasution dan Airlangga Hartarto sempat menjadi sorotan sebab diduga terlibat dalam kasus penyelundupan ekspor biji nikel. Dugaan Bobi Nasution dan Airlangga Hartarto melakukan penyelundupan ekspor biji nikel ini berawal dari ekonom senior, almarhum Faisal Basri yang mengungkap dalam sebuah podcastnya bersama Guru Gembul. Kepada Guru Gembul, almarhum Faisal Basri mengatakan bahwa ada petinggi negara yang melakukan penyelundupan ekspor biji nikel. Hal ini lantaran permintaan di luar negeri tinggi, namun hal tersebut dilarang, seperti narkoba. Kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada yang nyelundup, katanya dikutip pada Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025. Faisal Basri tak segan membeberkan dua nama yang memiliki jabatan tinggi di Indonesia. Yang nyelundup itu petinggi-petinggi. Airlangga Hartarto misalnya. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution, beber Faisal Basri, dikutip sketsanusantara.id dari kanal YouTube Guru Gembul. Dikatakannya bahwa nama-nama tersebut ia dapatkan langsung dari KPK. Nama itu saya dapatkan dari KPK, jelasnya. Guru Gembul kembali menanyakan tentang keabsahan dua nama yang disebutkan Faisal Basri tersebut. Mohon maaf bisa dipertanggungjawabkan memang ada sumbernya, tanya Guru Gembul.
Faisal Basri kembali menjelaskan bahwa dua nama tersebut bersumber langsung dari KPK. Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan, ungkapnya. Faisal Basri mengungkap bahwa dari kasus ini, kerugian negara ditaksir mencapai ratusan triliun. Ini kan kasus korupsi, kerugian negara ratusan triliun. Sosok ekonom dan politikus asal Indonesia ini kemudian menjelaskan bagaimana awalnya sampai bisa terungkap adanya penyelundupan ekspor biji nikel tersebut. Biji nikel ini kan dilarang ekspor, sehingga data ekspor biji nikel Indonesia nol dari tahun 2020 sampai tahun 2022, jelasnya. Saat melihat data tersebut, Faisal Basri tak percaya, sehingga ia melakukan investigasi melalui ITC, International Trade Center. Kita cek di WTO ada namanya ITC, International Trade Center. Dia ITC, mengkompilasi statistik perdagangan luar negeri semua negara, lanjutnya. Saat almarhum Faisal Basri melakukan pengecekan pada negara China, ia menemukan data yang mengatakan bahwa China melakukan impor biji nikel dari Indonesia. China mengimpor biji nikel dari Indonesia, ada ternyata. Indonesia yang tidak melaporkan, Indonesia bilang nol karena dilarangkan, ungkapnya. Data yang ada pada Indonesia ini berbanding terbalik dengan data China yang melaporkan bahwa negara tersebut memang melakukan impor biji nikel dari Indonesia sebesar 5,3 juta ton di tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. China melaporkan ada impor biji nikel dari Indonesia, 5,3 juta ton selama tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022, tuturnya. Almarhum Faisal Basri juga menyebut bahwa penyelundupan yang dilakukan oknum pejabat di Indonesia ini tak berhenti sampai biji nikel saja. Faisal Basri mengaku rumor ini ia dapatkan langsung dari tim kejaksaan dan KPK. Ternyata bukan hanya nikel. Saya baru dipresentasikan dari tim kejaksaan dan KPK, katanya. Namun ia tak membongkar siapa sosok yang melakukan penyelundupan karena masih dalam tahap investigasi. Saya gak mau sebut nama karena masih dalam tahap investigasi, tandasnya. Nama Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kembali ramai dibicarakan publik. Keduanya kini disebut-sebut dalam pusaran dugaan penyelundupan ekspor biji nikel ke China. Isu ini mencuat dan menjadi perbincangan hangat, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di kawasan Kepulauan Raja Ampat, Papua. Sorotan ini muncul setelah ekonom senior Faisal Basri menyebut nama mereka secara terbuka dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Guru Gembul. Dalam podcast tersebut, Faisal menyinggung soal adanya penyelundupan biji nikel yang melibatkan pejabat tinggi negara. Padahal, kata dia, ekspor biji nikel dari Indonesia seharusnya sudah dilarang. Namun, dalam kenyataannya, masih ditemukan adanya aktivitas ekspor ke luar negeri, terutama ke China. Masih ada penyelundupan sebanyak 5,3 juta ton, ujar Faisal. Ia menambahkan bahwa selama masih ada permintaan dari luar negeri, pasar gelap akan tetap hidup. Dan menurutnya, penyelundupan ini dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Video podcast yang diunggah pada tanggal 23 Februari tahun 2024 itu pun sudah ditonton lebih dari 267.000 kali di berbagai platform. Ketika ditanya siapa yang dimaksud dengan petinggi yang terlibat, Faisal menjawab tanpa ragu. Airlangga Hartarto, misalnya, sebut Faisal dengan tegas. Guru Gembul yang mendengarnya langsung bereaksi kaget. Waduh, sebut nama, Pak, ujarnya. Faisal lalu melanjutkan pernyataannya. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama, dan nama itu saya dapatkan dari KPK, katanya menambahkan. Pernyataan itu tentu menimbulkan pertanyaan besar. Guru Gembul pun sempat meminta klarifikasi soal sumber dan data yang digunakan Faisal untuk membuat pernyataan serius tersebut. Faisal mengaku bahwa informasi itu ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ia juga membantu lembaga tersebut dalam mengusut kasus ini.
Ini kasus korupsi dengan potensi kerugian negara sampai ratusan triliun, jelasnya. Lebih jauh, Faisal mengatakan dirinya sudah menunjukkan data ekspor ilegal biji nikel ke pihak penegak hukum. Ia mengungkapkan bahwa meskipun secara resmi Indonesia tidak mencatat ekspor biji nikel sejak tahun 2020, data dari negara tujuan menunjukkan hal yang berbeda. Saya nggak percaya begitu saja. Karena pada dasarnya, manusia punya sisi gelap. Apalagi kalau keuntungannya besar, ucapnya. Untuk mencari tahu kebenarannya, Faisal mengaku menggunakan data dari International Trade Center (ITC), lembaga di bawah naungan World Trade Organization (WTO). Menurut Faisal, data yang tercatat di ITC menunjukkan bahwa China masih mengimpor biji nikel dari Indonesia, meski Indonesia mengklaim tidak melakukan ekspor. Dari data itu terlihat, China mencatat impor biji nikel dari Indonesia sebanyak 5,3 juta ton dalam periode 2020 sampai 2022, ungkapnya. Faisal pun menegaskan bahwa data ini sudah dipresentasikan kepada tim dari Kejaksaan dan KPK. Meski begitu, ia menolak memberikan rincian lebih lanjut karena proses investigasi masih berjalan. Rantai pasoknya lengkap, tapi untuk bagian ini belum bisa saya ungkap sekarang, tutupnya.